Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Murid-muridku sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian beserta keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pada kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Haris, mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Dan pada saat ini akan memberikan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang materinya adalah BINTAL atau pembinaan mental, disingkat BINTAL. Dan pada kali ini saya akan memberikan suatu nasihat atau mengingatkan bahwa ketika kalian anak-anakku semua, siswa-siswi SMKN 12 Jakarta Utara, sudah berniat untuk masuk sekolah menuntut ilmu, mencari ilmu yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 6 syarat yang harus kalian penuhi. Jika salah satu dari 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka naudzubillahi min dzalik, ilmu yang didapat tidaklah bermanfaat. 6 syarat ini saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'alim, di mana dalam kitab tersebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali itu adalah salah seorang menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan putri Nabi yang bernama Siti Fatimah. Beliau juga merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dan Sayyidina Ali ini mendapat julukan langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan Babul Ilmi, pintunya ilmu. Karena Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad. Wa aliyu babuha. Sedangkan Ali adalah pintunya. Pintunya ilmu. Wa man aradal madinah falyatiha min babiha, kata Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu dariku, siapa yang ingin masuk ke gedung ilmu atau ke kota ilmu yang ada pada diriku, kata Nabi, maka harus melalui Ali dulu. Karena wa aliyu babuha, Ali pintunya kota ilmu itu. Beliau Sayyidina Ali berkata dalam bentuk syair. Sayyidina Ali berkata seperti ini. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin.
Sekarang kita bahas artinya. Ala, ingatlah. La tanalul ilma. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu, kata Sayyidina Ali. Illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama zakain, cerdas. Yang kedua hirswin, cinta ilmu. Yang ketiga wastibarin, sabar. Yang keempat wabulgotin, biaya. Yang kelima wa irsyadi ustazin, taat atau menurut petunjuk guru. Yang keenam watuli zamani, lamanya waktu belajar. Mari kita bahas satu persatu. Zakain yang pertama, cerdas. Alhamdulillah, Bapak yakin kalian semua cerdas semua. Amin. Sulit kita menemukan seorang yang bodoh atau anak yang bodoh. Makanya Bapak yakin kalian semua pintar, cerdas. Tapi ingat, ketika kita sulit menemukan seorang yang bodoh, tapi kita banyak sekali menemukan anak yang malas. Nah, ini. Kenapa mereka malas? Karena mereka tidak memanfaatkan kecerdasan yang ada pada diri mereka. Mereka kalau disuruh nulis atau mengarang buku pelajaran atau mengarang suatu ilmu, hawanya males. Bukan tidak bisa. Padahal mereka sering nulis. Nulis di WA, nulis di Facebook, nulis di Instagram, nulis di Twitter, nulis juga di status WA atau yang lain. Sering nulis. Tapi untuk nulis sesuatu yang mengandung ilmu pengetahuan mereka males. Padahal bisa. Namanya mereka tidak memanfaatkan kecerdasan. Maka syarat pertama dalam menuntut ilmu, kalau ilmunya itu ingin bermanfaat, kata Sayyidina Ali, harus bisa memanfaatkan kecerdasannya. Belajar yang rajin, akal atau otak digunakan untuk menghafal pelajaran, bukan menghafal nyanyian, bukan menghafal singkatan-singkatan, apalagi pantun cinta-cintaan, bukan. Tapi menghafal pelajaran di mana dia belajar ilmu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah hirswin, menyukai ilmu itu. Anakku, jangan harap kalian bisa bahasa Inggris kalau kalian tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Jangan harap kalian ahli matematika kalau kalian tidak suka pelajaran matematika. Dan jangan harap kalian bisa mengerti agama kalau kalian juga tidak suka pelajaran agama. Maka syarat yang kedua, syarat mutlak kalau ilmu kalian ingin bermanfaat, kata Sayyidina Ali, adalah hirswin, suka atau senang kepada ilmu yang kalian pelajari. Kenapa orang bisa mahir bahasa Inggris padahal dia bukan orang Inggris? Karena dia suka pelajaran bahasa Inggris. Kenapa Bapak jadi guru agama? Hafal ayat-ayat Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, hafal hukum-hukum Islam. Karena Bapak mencintai atau menyukai ilmu agama. Maka pilih ilmu yang nanti ada di SNKN 12, kamu perdalam, kamu sangat cinta kepada ilmu itu, insya Allah ilmu kamu bermanfaat. Bukan cuma di dunia, tapi juga bermanfaat di akhirat. Cinta kepada ilmu, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nah ini yang jarang orang memiliki, sabar.
Walaupun di sini dikhususkan sabar dalam menuntut ilmu, tapi sesungguhnya sabar itu adalah di semua masalah kehidupan kita harus sabar. Bapak kasih satu cerita. Cerita ini sudah pernah Bapak sampaikan pada kakak-kakak kelas kalian, yaitu kelas 11 dan 12. Tentang kenapa Nabi Musa alaihi salam tidak diterima oleh Nabi Khidir sebagai murid. Kalau kalian sering baca surat Al-Kahfi, di situ ada cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam ingin sekali belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai hamba Allah yang mulia, izinkan aku ikut bersamamu untuk belajar beberapa ilmu." Apa yang diucapkan oleh Nabi Khidir? "Wahai Musa, engkau tidak akan sabar belajar denganku." Kata Nabi Musa, "Kita coba dulu. Aku yakin aku akan sabar." Baiklah kalau begitu. Syarat pertama ketika engkau ingin menuntut ilmu denganku, maka engkau harus sabar. Jangan bertanya terhadap apa yang aku lakukan. Akhirnya Nabi Musa menyanggupi, baiklah, insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Ketika berjalan di tepi pantai atau di tepi laut saat itu, Nabi Khidir melihat perahu para nelayan. Tiba-tiba Nabi Khidir naik ke perahu tersebut, dan perahu tersebut dibolongi sama Nabi Khidir. Dibocorin sama Nabi Khidir. Perahu-perahu itu dibolongi, Nabi Musa kaget. Nabi Musa protes, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau membolongi perahu itu? Bukankah mereka akan pergi ke tengah lautan mencari ikan? Kalau engkau bolongi, engkau bocorkan perahu itu, bagaimana mereka akan mencari ikan?" Apa jawaban Nabi Khidir? "Aku sudah bilang, engkau harus sabar. Sekarang kau nggak sabar. Bertanya kepadaku. Kan aku bilang jangan bertanya." Langsung Nabi Musa minta maaf. "Baiklah, maafkan aku lupa." "Baik, aku kasih kau kesempatan," kata Nabi. Masih berjalan di tepi lautan. Tiba-tiba di tepi lautan itu ada seorang anak lagi mandi-mandian. Biasa anak-anak kecil mandi-mandian telanjang. Ditangkap anak itu sama Nabi Khidir. Kemudian anak itu dibunuh. Nabi Musa kaget, protes, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa?" Apa jawaban Nabi Khidir? "2 kali engkau gak sabar. Karena aku bilang harus sabar." "Oh iya, maaf." Kemudian setelah itu Nabi Musa dan Nabi Khidir merasakan perutnya lapar. Akhirnya pergi ke tengah kota mau cari makanan. Tapi karena dua-duanya tidak bawa uang, akhirnya minta belas kasihan kepada rumah makan. Dan tidak ada seorang pun yang memberi makanan kepada 2 orang Nabi tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan kelaparan itu, di tengah kota ada sesuatu yang membuat gaduh atau kegaduhan atau keriuhan. Ternyata di tembok perbatasan kota itu, temboknya mau roboh. Orang-orang ribut. Ada yang lari, ada yang nahan tembok itu, ada yang teriak-teriak. Tiba-tiba ketika Nabi Khidir datang,
Nabi Khidir bilang sama orang-orang yang di situ, maaf, aku akan mencoba membenarkan tembok. Tiba-tiba Nabi Khidir memegang tembok itu yang tadinya miring mau roboh, diluruskan kembali oleh Nabi Khidir dengan izin Allah. Nabi Musa terkagum-kagum, terbengong-bengong. Hebat sekali, tembok segitu besarnya mau roboh bisa diluruskan kembali oleh seorang manusia. Semua orang terkagum-kagum. Nabi Musa bilang kepada Nabi Khidir, wahai hamba Allah, kita kan lagi lapar nih. Aturan engkau minta upah, engkau kan bisa udah membetulkan tembok itu. Apa jawaban Nabi Khidir? Sekaranglah saatnya kita berpisah. Engkau tidak bakalan bisa menjadi muridku. Engkau tidak diterima sebagai muridku. Luar biasa. Cuma gara-gara Nabi Musa nggak sabar. Sebelum berpisah Nabi Khidir bilang, sebelum kita berpisah akan aku jelaskan tentang sesuatu yang gak sabar. Pertama, aku membocorkan perahu nelayan karena aku diberi wahyu oleh Allah, nanti malam di tengah lautan itu ada seorang bajak laut yang bukan cuma membunuh para nelayan tapi juga merampas hartanya. Kalau perahunya saya bocorin, berarti nelayan itu nggak ke laut. Kalau nelayan itu nggak ke laut, maka tidak akan dibunuh oleh bajak laut. Hartanya pun selamat, tidak dirampas oleh bajak laut. Makanya saya bocor. Yang kedua, ketika ada seorang anak lari-lari lewat di depanku, Allah memberi wahyu kepadaku bahwa anak itu nanti kalau sudah gede jadi orang kafir. Bahkan dia bisa merusak atau membunuh orang tuanya. Mengajak orang tuanya untuk kafir, orang tuanya tidak mau, dibunuh sama anak itu. Daripada hal itu terjadi, maka anak itu aku bunuh duluan. Mumpung dia masih suci, masih belum punya dosa, aku bunuh sehingga dia akan masuk surga dan orang tuanya akan mendapatkan lagi gantinya, akan lahir adik dari anak itu yang menjadi anak yang soleh. Dan yang ketiga, kenapa aku tidak minta upah karena bisa berhasil mendirikan tembok? Karena ternyata di bawah tembok itu ada harta karun. Yang harta karun itu milik 2 orang anak yatim. Ketika aku minta upah, berarti aku minta upah sama anak yatim, itu gak mungkin. Wahai anak-anak, dari cerita ini bisa kita simpulkan, betapapun kita mungkin tahu tentang ilmu, tapi guru kita pasti lebih tahu. Guru kita pasti akan mengarahkan untuk kebaikan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah sabar menjalankan perintah guru. Ketika guru memberikan tugas, ketika guru sedang menerangkan, jangan coba-coba kalian bertanya sebelum diberikan kesempatan untuk bertanya. Tapi ketika diberikan kesempatan, ayo siapa yang nanya, silahkan, barulah kalian bertanya. Dari pelajaran itu, betapa kesabaran sangat dibutuhkan. Terutama kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam belajar, kesabaran dalam bergaul bersama teman-teman, kesabaran kita bersikap kepada Bapak Ibu guru. Yang biasanya mungkin ngomongnya juga omongan ucapan gaul, WA-an atau di tulisan WA di Facebook dengan ucapan yang gaul. Karena itu terhadap guru kita, terhadap teman kita, ucapannya pun dijaga. Hati-hati jangan sampai menyakiti teman.
Hati-hati jangan sampai kita dibilang anak yang songong kepada guru. Ucapan kita pun kita jaga. Ini merupakan bentuk kesabaran. Yang keempat adalah wabul gotin, biaya. Kita bisa bayangkan sejak 1400 tahun lebih Sayyidina Ali telah mengatakan bahwa biaya itu adalah syarat untuk menuntut ilmu. Walaupun SPP gratis, tapi kan perlu baju sekolah, perlu buku, perlu ongkos datang ke sekolah, perlu uang untuk makan siang, untuk jajan. Biaya semua itu harus halal. Dan ketika orang tua kalian sudah mengusahakan biaya yang halal itu, maka alangkah kalian mengecewakan orang tua kalau di sekolah hanya males, kalau nggak ada guru senang. Jangan sia-siakan biaya menuntut ilmu, biaya yang sudah dicari dengan cara yang halal oleh orang tua kamu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Sekolahnya pun rajin, tugas-tugas pun terselesai. Yang kelima adalah wa irsyadi ustazin, harus patuh terhadap petunjuk guru, karena tidak ada satu orang guru pun yang tidak ingin muridnya berhasil. Setiap tugas yang diberikan guru itu pasti bermanfaat kepada muridnya. Oleh karena itu, setiap apa yang guru perintahkan, setiap apa yang guru katakan, lakukanlah, kerjakanlah dengan ikhlas, karena itu akan menjadi kunci kesuksesan kamu. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim mengatakan, guru dengan murid itu bagaikan dokter dengan pasiennya. Jika pasien dikasih obat oleh dokter kok pasiennya nggak mau, maka jangan harap penyakitnya sembuh. Jangan harap badannya sehat. Begitu juga guru dan murid. Ketika guru memberikan nasihat kepada muridnya, kok muridnya tidak melakukan nasihat itu, jangan harap ilmunya dapat. Jangan harap ilmunya bermanfaat. Ketika guru ngasih tugas, kok muridnya nggak mau mengerjakan tugas itu, bagaimana muridnya akan paham tentang pelajaran? Itu ya kelima. Dan yang terakhir adalah watuli zamani, lamanya waktu belajar. Kita tahu di dalam Islam itu belajar itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalian Bapak yakin udah hafal dalil. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan kesimpulan, ketika kalian ingin menjadi berhasil, ilmunya bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia pengen dapat kerjaan yang enak, mendapatkan keridhaan guru, di akhirat pun diaku oleh gurunya sebagai muridnya, sehingga bisa masuk surga bersama-sama gurunya. Maka jangan lupakan 6 syarat menuntut ilmu tadi. Karena salah satu saja kalian tidak melakukannya, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.